hukum Pancasila yang berbeda dengan hukum lain. Nah, cita hukum Pancasila itu melahirkan apa yang kita sebut sebagai kaidah-kaidah penuntut, sehingga setiap hukum yang akan dibuat itu harus mengikuti 4 kaidah ini. Saudara besok jadi pemerintah yang membuat hukum, jadi DPR yang merumuskan hukum ini, tujuannya satu, setiap hukum atau politik hukum kita pertama harus diingat untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Artinya apa? Menjaga integrasi teritori dan ideologi. Satu, tidak boleh hukum bertentangan dengan Pancasila. Menjaga integrasi ideologi. Tidak boleh ada hukum kamu menyebabkan negara boleh, daerah boleh memisahkan diri dari republik, itu bertentangan dengan politik hukum integrasi. Jadi kalau saudara buat hukum besok jaga, jangan sampai ini bertentangan dengan Pancasila, hukumnya terlalu sektarian. Memang nggak boleh hukum-hukum yang sektarian. Itu sebabnya dulu saya katakan, kalau di bidang hukum publik tidak boleh hukum agama diberlakukan sebagai hukum negara. Itu biar aja hukum agama itu berlaku sendiri. Maka dulu saya tidak setuju kalau ada perda syariah, perda apa. Karena itu menegarakan hukum. Padahal urusan hukum perdata itu tidak usah dihukumkan oleh negara, sudah. Saudara, kalau hukum perdata itu tidak usah minta undang-undang, sudah lakukan sendiri apa saja. Tidak usah pakai hukum. Karena hukum perdata itu kesukarelaan. Misalnya, wah saya orang Islam pengen ikut hukum perdata Islam, ya sudah ikut saja. Tapi kalau orang lain tidak ikut, saudara tidak jalan juga kan? Karena tidak bisa dipaksa. Misalnya dalam hukum perdata Islam, kalau di dalam apa hukum resminya itu, kalau saudara melakukan jual beli harus bertemu satu tempat dan melakukan serah terima langsung. Itu hukum Islam dan ada di Al-Quran. Tapi kalau saudara ikut itu kan tidak bisa sekarang bertransaksi. Ya, saudara harus bertemu gitu beli. Tidak, sekarang saya pakai SMS beli sudah dikirim barangnya. Tidak harus bertemu. Itu kan dalam hukum Islam itu ada namanya khiyar majlis. Kalau Anda bertransaksi bertemu gitu, tidak bertemu tidak sah. Tapi saudara kan tidak harus ikut hukum itu. Tapi kalau mau ikut, misalnya, waduh demi keimanan saya ikut, ya lakukan aja kalau ada orang lain mau. Kalau hukum perdata itu pilihan, sukarela. Oleh sebab itu, dalam hukum perdata itu kalau terjadi sesuatu lalu ada kesepakatan, perdamaian, selesai, saudara. Hukum perdata itu, saudara ribut dengan saya, Pak Mahfud pinjam uang dengan saya, katanya mau beli mobil saya dibawa, saya belum dibayar. Ribut, saudara ke pengadilan. Tapi kalau sudahlah, kamu kan mahasiswa saya, kamu aja lah, direlakan ya nanti kamu lulus dapat A gitu. Damai Pak, damai, selesai. Selesai, itu perdata selesai, tidak apa-apa. Tetapi kalau pidana, tidak bisa. Misalnya saya membunuh adik saudara, gitu. Wah ini dosen saya, dimaafkan aja, tidak bisa. Karena lawan saudara bukan saya, tapi saya ini melawan hukum negara. Meskipun saudara memaafkan, saya tetap ditangkap. Itu bedanya hukum perdana dan hukum perdata dan pidana. Gitu. Kalau di Arab Saudi campur baur hukum pidana dan perdata, jinayah. Di sana orang melakukan kejahatan dimaafkan, selesai. Ditebus dengan uang, selesai. Membunuh. Bukan karena membunuh kamu dikisos hukum bunuh. Tapi keluarnya adalah tidak usah dibunuh asal bayar 8 miliar. Nah, selesai. Kalau di Indonesia tidak boleh. Hukum pidana itu, siapa yang melanggar hukum pidana itu berarti melawan negara dan melawan masyarakat. Musuhnya adalah negara dan masyarakat, sehingga orang per orang tidak boleh memaafkan. Kalau hukum pidana udah minta maaf, selesai ya semua hukum. Kemudian orang berbuat sainanya minta maaf lagi, besok minta maaf lagi, besok minta maaf. Tidak boleh dalam hukum pidana, itu sudah prinsip. Kecuali dalam delik aduan. Delik aduan yang menyangkut hak-hak yang sangat personal, itu misalnya ada suami istri berkelahi lalu suaminya dihajar gitu, lapor ke polisi, Pak saya dihajar sama istri saya. Ini penganiayaan, ini visumnya. Istrinya bisa dihukum, bisa diproses. Tapi kalau suaminya udahlah damai, nah itu delik aduan, damai, selesai, pulangkan sama polisi.
Nah itu kalau pilkada. Nah saudara, jadi politik hukum itu adalah kalau saudara besok membuat hukum, buatlah hukum yang melindungi segenap bangsa dan seluruh menjaga keutuhan teritori dan ideologi. Ideologi kita itu Pancasila, punya sistem hukum sendiri. Lalu yang kedua, politik hukum kita itu harus berjalan dalam upaya mewujudkan demokrasi dan nomokrasi. Hukum itu harus dibuat melalui proses-proses yang demokratis, dibuat oleh rakyat, dan juga demokratis tadi sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum. Sehingga di sini demokrasi dan nomokrasi itu satu paket. Kalau saudara lihat di Undang-Undang Dasar pasal 1, pasal 2 itu satu, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilakukan menurut Undang-Undang Dasar. Kemudian pasal yang ketiga itu Indonesia adalah negara hukum. Yang satu dikatakan kedaulatan berada di tangan rakyat itu demokrasi. Tapi demokrasi tidak bisa lepas dari demokrasi. Sehingga kalau Anda sudah merasa proses demokrasinya benar tapi melanggar demokrasi, maka itu bisa dibatalkan hasil proses demokrasi itu. Besok ada pilkada, sudah rakyat bebas milih, ternyata ada yang curang, yang menang curang, nah bisa dibatalkan oleh proses demokrasi. Karena di sini bukan hanya demokrasi, tapi nomokrasi itu merupakan demokrasi dan demokrasi itu adalah dua sisi dari sekeping mata uang. Yang satu, demokrasi tidak bisa jalan sendiri, nomokrasi juga tidak bisa jalan sendiri. Karena begini, kalau hanya ada demokrasi, itu nanti akan elitis hukumnya. Tapi kalau hanya ada demokrasi, kok tidak ada proses hukum, gitu, yang bisa tegak, demokrasi ini bisa liar, anarki. Gitu. Nah, kemudian politik hukum di Indonesia harus mewujudkan toleransi beragama yang berkeadaban. Ini penuntunnya, kaidah penuntunnya. Tidak boleh saudara membuat hukum kok melanggar prinsip toleransi lalu diskriminatif. Nah, oleh sebab itu saudara, di Indonesia itu hubungan negara dan agama itu, negara tidak memberlakukan hukum agama, tetapi negara melindungi rakyatnya yang mau melaksanakan hukum agamanya sebatas menyangkut hak-hak pribadi, hak-hak peribadatan. Misalnya gini maksudnya, menurut agama orang naik haji itu wajib bagi Islam, tapi itu tidak boleh dijadikan undang-undang. Setiap orang Islam di Indonesia wajib haji, itu kan bukan tidak boleh. Pak, kok ada undang-undang haji? Ada, tetapi itu bukan untuk mewajibkan orang naik haji, melainkan melindungi orang yang mau naik haji. Kalau tidak naik, tidak apa-apa. Tidak naik haji, tidak apa-apa. Misalnya, kalau dalam Islam ada untuk setiap orang wajib membayar zakat. Saudara tidak bayar, tidak apa-apa. Tapi kalau tidak bayar pajak, saudara bisa dihukum. Zakat tidak bayar, tidak apa-apa, karena itu bukan hukum. Kapan dia jadi hukum? Kalau sudah diundangkan tadi. Sifat hubungannya itu kan gradual. Kalau sudah diundangkan, oke. Gitu. Nah, Pak, kok ada undang-undang zakat? Undang-undang zakat itu bukan undang-undang yang mewajibkan orang untuk berzakat, tapi melindungi orang kalau mau berzakat itu caranya begini agar sampai ke tujuannya. Kalau tidak bayar zakat, tidak apa-apa. Karena itu bukan hukum nasional. Undang-undang zakatnya itu hanya mengatur mekanismenya agar zakat itu sampai dan saudara tidak ditipu. Sama dengan saudara ada undang-undang haji, saudara tidak harus naik haji, tapi kalau menaik haji ini caranya agar kamu aman. Paspornya begini, yang mengkoordinir ini, nanti makannya begini, kalau ada apa-apa begini. Itu ngatur aja, bukan mewajibkan. Nah itu yang dimaksud mewujudkan toleransi beragama yang berkeadaban. Waktu saya ke Medan itu ditanya oleh seorang mahasiswa, Pak, katanya Indonesia ini negara Pancasila bukan negara agama. Kenapa kok sekarang ada hukum
tentang label halal untuk makanan. Itu kan sekarang ada dikeluarkan majelis ulama, ini haram, ini halal. Itu kok ada itu? Itu kan negara agama.